balik lagi di channel gua, di channel Rona ya. Salam satu aspal. Oke, hari ini hari Rabu tanggal 11 Mei jam 8 lewat 9. Gua baru bawa penumpang gua yang pertama atau orderan gua yang pertama, masih di orderan GoRide ya. Jadi kita selesaikan dulu. Kita lanjut. Oke banget. Nah, apa nih? Mati paket yang kereta penting. Oke, di sini performa gue masih 100% ya. Di jam 8 lewat 9 di Rabu 11 Mei, satu dari satu order selesai. Oke, di sini 9.600 ya teman-teman. Kalian ngerasa gak sih orderan itu semakin kesini semakin murah ya, gitu loh. Jadi tadi dapat orderan GoRide yang gue biasanya tuh argo 11.000 lah ya, 11 ribuan itu kayaknya menurut gua yang biasa gua bawa ya. Itu sekarang itu jadi 9.600. Jadi mapnya itu diperkecil kayaknya sama Gojek ya. Tapi gua nggak ngikutin map Gojek sih sebenarnya, gitu loh. Nggak ngikutin map Gojek ya, tapi ngerasa kayaknya makin kesini kok kayak makin dipersempit gitu loh mapnya. Dan untuk orderan Tokopedia, dosen ya, juga ngerasa kayak semakin murah ya. Jadi kalau kalian di Jakarta ya, gue bilang di Jakarta ya, dapat orderan Tokopedia, harga itu sekitar 70 ke atas, gitu loh, bapaknya 70.000 ke atas, pasti kalian akan ngerasain nggak ketemu ujungnya, dan itu jauh sekali. Itu pandangan gue kawan. Jadi kalau kita dapat dosen Tokopedia itu argo 70.000 ke atas, itu ngerasa nggak ketemu ujungnya ya, atau mungkin pasang kita kok jauh banget. Emang bener jauh sih sebenarnya, karena beberapa hari yang lalu ke daerah Cipayung dari Cengkareng tuh ongkos 75.000. Itu tuh merasa gua ketemu ujungnya kawan, gitu loh. Jadi luar biasa sekali ya. Makin kesini kayaknya makin males untuk main dosen Tokped. Jadi lebih bagus gua nyortir juga, gitu loh, nyortir juga harga yang menurut gua enak, menurut gua tetap gua bawa ya gua bawa, gitu loh. Karena udah parah harganya ya. Oke, selamat siang teman-teman. Ini gua baru nganterin orang ke rumah sakit Pelni Petamburan ya. Dari Cengkareng tadi, City Park ya. Dari Cengkareng City Park di ongkos 35.000. Sekarang masih jam 11.36 di Rabu 11 Mei gitu. Jadi cukup lumayan lama jedanya, tapi nggak apa-apa. Walaupun cukup lumayan lama, karena kayaknya enakan main GoRide ya teman-teman di sini ya. Jadi ini performa gue masih 100% ini. Dua order yang gue ambil. Di sini gue baru dapat 44.800. Seperti itu ya kawan ya. Oke, sedikit masukan nih buat temen-temen. Lebih bagus main di satu layanan supaya akun kalian itu jauh lebih gacor. Itu menurut pandangan gua. Kenapa gua berprinsip seperti ini? Karena ketika kalian main di satu layanan, kalian akan menjadi akun prioritas ya. Itu pandangan gua kawan. Nah, ketika kalian mau main GoRide, ambillah GoRide. Ketika kalian mau ngambil GoFood, ambillah GoFood saja. Ketika kalian mau ngambil gosen, Tokopedia yang murah banget sekarang ini, ambillah gosen saja. Kenapa gue bilang seperti ini? Untuk menjadikan akun kalian itu prioritas di satu layanan. Keuntungan akun prioritas di satu layanan ini menurut pandangan gue, ketika kalian kemanapun nanti pergi, kalian akan diprioritaskan di akun kalian sendiri. Entah Put, entah Ride, entah Gosen. Itu pandangan gua. Jadi lebih bagus main di satu layanan, itu jauh lebih diuntungkan dan lebih diprioritaskan timbang kalian main akun campur-campur. Itu pandangan gua, teman-teman ya. Oke, tetap semangat, mantap. Oke, dari SMK tadi pasar pagi gua dapat ke arah gua dapat dari SMK nih ya kawan ya. Kita lihat Jalan Kopi ya tadi ke arah Senayan Park ya, ke arah Senayan Park. Kita lihat
Nah, sekarang masih jam 12.40 di Rabu 11 Mei. Ongkosnya tuh 36.000 ya. Orderan goret kawan. Jadi kita kelarin dulu. Oke, di sini gua hampir dibilang semuanya right ya. Semuanya right dan ini gua melewatkan satu order dari 4 order yang masuk. Seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan hari ini orderannya goret semua nih. Karena ya kalau mau ditanya jujur, gua tuh udah males main GoSend tuh, udah males, Tokopedia itu udah males gitu. Harganya tuh udah gak karuan kawan gitu. Oke, menurut gua layanan yang saat ini memang menurut gua gacor ya, goret ya. Jadi kenapa gue bilang seperti itu? Karena mungkin gue udah buat videonya di video-video sebelumnya. GoSend itu hanya banyak di Jakarta Barat, Utara, dan belum tentu ramai di selatan atau di timur ya. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena berdasarkan pengalaman gue juga. Nah, mungkin juga karena memang akun gue sempet campur-campur juga gitu loh. Nah, kenapa gue berpikiran gue kayaknya mengambil goret aja? Menurut gue, pandangan gue untuk orderan goret Gojek hampir bisa dibilang menguasai semua wilayah Jakarta ya. Mungkin juga Depok atau Bekasi atau Tangerang. Seperti itu ya pandangan gue. Makanya ketika gue main goret, ketika gue ngebolang, gue gak perlu cemas, gak perlu takut gue gak dapat order. Karena menurut gue untuk orderan goret hampir bisa dibilang Jabodetabek itu yang menguasai Gojek. Seperti itu, goret. Belum tentu di GoSend, belum tentu di GoFood juga, belum tentu di GoMart atau di GoShop. Menurut gua orderan yang memang banyak peminatnya di semua wilayah, gua bilang Jabodetabek, itu adalah orderan goret. Itu pandangan gua kawan, gitu loh. Makanya ketika kalian main goret, kalian gak usah takut ngebolang. Oke, di sini gue dapat dari Jalan Perkembangan Timur ya, masih daerah Palmera kayak ini, ke arah Cengkareng ya teman-teman. Ongkosnya 40.000 tadi tuh ya, masih jam 12.47 ke arah Cengkareng nih kawan. Jadi semoga ini orderannya bener ya. Kita akan jemput dulu customernya nih. Semoga tidak epic ya, atau tidak di cancel ya kawan. Kita akan cepat dulu nih orderannya. Mantap nih, kita daerahin pulang kawan. Kita putar balik di depan sini, dikasih arah balik kita bos. Oke, orderan kita dari Palmera, mungkin lebih tepatnya stasiun ya, karena Indomaretnya di depan stasiun. Kita baru sampai nih di ongkos 40.000, masih jam 1:30 ya kawan. Kayaknya kita harus istirahat dulu. Kita kasih bintang 5. Oke banget. Oke, di sini performa gua 80% nih. Gua teman-teman nih, gua performanya lagi mantap ya. Jadi pendapatan gua di sini 4 order itu 102-400 ya. Seperti itu ya kawan ya. 4 order dari 5 order yang selesai. Sekarang masih jam 13.26 di Rabu 11 Mei. Jadi mungkin gua akan istirahat ya. Mungkin gua akan istirahat. Di jam 4 sore kita mungkin keluar lagi kawan. Di posisinya saat ini gua ada di wilayah Cengkareng nih kawan. Seperti itu ya. Jadi buat teman-teman selalu semangat dimanapun kalian berada ya. Mantap. Kita mau rehat dulu sebentar, nanti jam 4 sore kita akan lanjut lebih lagi. Oke, ini orderan gue yang pertama ya kawan. Masih di orderan goret. Itu ongkosnya 10.000 ya, tagih tunainya 15.000. Sekarang masih jam 17.24 di Rabu 11 Mei. Jadi kita kelarin dulu orderan kita kasih bintang 5. Oke banget. Kita nyari orderan selanjutnya. Di sini performa gua 72%, gua ambil 5 dari 7 order yang selesai. Oke, mungkin di sini ada yang baru gabung atau baru lihat konten-konten YouTube gua ya. Jadi sebenarnya konten-konten YouTube gua tuh konten-konten menyuarakan suara driver sih. Seperti apa di lapangan driver, keluhan tentang masalah
paket, ride, atau apapun bentuknya, kecurangan-kecurangan aplikasi. Jadi mungkin kalian baru gabung di konten YouTube gua, dan di konten-konten YouTube gua sebenarnya gua lebih menyuarakan suara-suara driver ya. Jadi memang apa yang terjadi di setiap hari gua itu akan gua publish ke media YouTube supaya jadi satu masukan juga buat aplikasi, dan tentunya juga untuk customer-customer ya. Ketika kalian udah melanggar seperti ukuran berat barang, di mana kondisi barang kalian udah melebihi kapasitas yang harusnya 20 kg, lebih dari 20 kg, ya udah nggak wajar ya menurut gua pribadi ya. Sementara di aplikasi kan udah ada ketentuannya, gosen itu maksimal 20 kg, tapi kalian tetap memaksa untuk membawa gitu loh. Itu udah menyalahi aturan, itu digosen. Dan untuk orderan GoRide, tentunya di sini gua akan menyuarakan juga. Ketika kalian melebihi kapasitas, contoh customer sekarang itu banyak yang bawa anak, udah bawa anak 2, bawa tas gede-gede. Jadi kesannya kita tuh kayak bapaknya aja ya kan. Bukannya gimana-gimana sih sebenarnya, tapi kondisi berat customer itu sama bensin yang kita keluarin nggak sesuai gitu loh ongkosnya. Otomatis kan kalau kalian berat, bensin kita lebih banyak terkuras gitu loh. Kadang-kadang customer itu nggak pernah mikir gitu loh, taunya ongkosnya murah, udah bayar segini, dan mereka lebih ngerinya lagi nggak mau ngelebihin gitu loh. Padahal pelanggaran itu kan sudah dilanggar jelas-jelas gitu loh. Mau gua tuh yang minimal kalau dia udah bawa anak 2, bawa tas, ya driver itu dilebihin kayak berapa gitu loh. Jangan udah harganya 9.600 contoh, ya segitu aja dibayar gitu loh. Kan nggak ada otak gitu loh. Ya kecuali dia ngomong, "Pak, uang saya udah nggak ada lagi, cuma segini doang, maaf ya Pak." Masih mending gitu loh. Ini kadang-kadang nggak ada omongan terima kasih juga kagak, main kabur aja ya kan. Dipikir dia bensin itu ngisinya pakai air apa. Udah gitu bertingkah gitu kadang-kadang customer itu. Mungkin itu salah satu banyak driver-driver Gojek meninggalkan GoRide ya. Ya satu, kondisi lapangan, di lapangan itu kan banyak customer itu kan nggak menyadari ya, pokoknya gue mau bawa barang kek, beratnya berapa kek, ya kan, gue udah bayar segitu ya segitu gitu loh. Begitu kemarin pas lebaran kan banyak yang pulang kampung ya. Ya gue nggak sempat videoin juga beberapa customer yang memang bawa koper, tas ya kan. Kebayang nggak sih kalian gimana rasanya jadi driver di saat itu, bawa koper, bawa tas, kopernya mau taruh di tengah lagi gitu loh. Otomatis kenyamanan driver kan jadi kurang ya. Udah gitu treknya jauh lagi nganternya, kan kita otomatis kaki kita, badan kita pegel gitu loh nimbangin kendaraan. Tapi ya mungkin kalian kalau driver pasti paham, kalau hanya sekedar ngelihat YouTube gua aja mungkin kalian nggak akan pernah mengalami ya kan. Kalian hanya berkomentar negatif tentang driver, tapi kalian tidak mengalami apa yang driver rasakan di lapangan. Kalian hanya berpikirnya mungkin ya di luar sana banyak ini driver songong, driver dikasih rezeki nggak diterima. Nggak begitu juga kawan gitu loh. Karena banyak customer di luar sana yang ngorder semau dia, seenak jidat dia, seenak kata dia aja gitu loh. Itu ya. Jadi buat kalian driver mungkin yang gua ceritakan di sini mengerti ya. Tapi buat kalian yang mungkin hanya sekedar nonton channel gua, ini jadi satu masukan juga, dan mungkin kalian mendengar apa yang gua ucapin di sini, dan ketika kalian nanti order atau memesan layanan Gojek, untuk jadi satu pertimbangan bahwa apa yang gua bilang di sini seperti gosen 20 kg maksimal, kalian nggak boleh lebih dari 20 kg. Dan ketika kalian bawa atau mesen GoRide, kalian nggak boleh lebih dari 1 orang gitu ya. Itu aja sih sebenarnya. Jadi konten-konten gua tuh lebih tentang menyuarakan suara driver, bukan bermaksud untuk menyombongkan diri, untuk songong dan sebagainya, karena ya kita ngojek itu pakai otak bos. Jangan ada beri ya seenak lu aja gitu loh ordernya. Kitanya driver di lapangan yang kesusahan gitu ya. Oke, kita nyari orderan selanjutnya, tetap semangat. Oke, ini orderan gua yang kedua di sore hari ini ya, jam 18.12 Rabu 11 Mei, di ongkos 9.600. Jadi masih receh ya kan. Kita kasih bintang 2. Tadi keluarnya dia lama dia, jadi kasih bintang 2 aja ya kan.
pendapatan gue masih 122.400 dan performa gue di sini 75%, 6 order dari 8 order yang masuk, jadi 6 yang gue ambil. Masih jam 18.12 di Rabu 11 Mei ya. Jadi gue belum dikasih argo kakap nih kawan, gitu loh. Jadi masih dikasih argo receh ya. Berharap dikasih argo kakap sih maunya gitu loh, maunya trek jauh ya kan. Jadi langsung ngegebok gitu loh. Langsung ngeketok harganya ya kan. Oke, gue akan berusaha untuk mencoba menargetkan setiap hari itu 200.000 ya, minim gitu loh. Tapi ketika memang nggak dapet, ya gue juga nggak mau ngoyo juga gitu loh. Karena intinya niatnya kita udah berusaha dulu. Tapi kalau nggak dikasih juga memang target kita 200.000, ya mau bilang apa ya kawan ya. Jadi gue nggak bisa memaksakan juga karena kita sudah berusaha tapi pendapatan kita sudah dibatasi itu, ya mau bilang apa ya. Jadi setiap hari memang gue menargetkan 200, syukur-syukur bisa lebih, tergantung dari kondisi fisik dan tubuh gue gitu loh. Karena kalau kita capek maksain juga nggak ada gunanya juga kawan, kayak takut kehabisan duit ya. Padahal besok masih ada lagi orderan. Jadi gue cuma bisa bilang ke kalian yang memang lagi online, kalau udah lelah, kalau udah capek, jangan memaksakan kerja kita kawan, karena besok masih ada hari yang memang kita bisa aktif lagi. Karena dampaknya fatal loh kalau kita ngantuk dari pagi sampai malam kita ngojek, itu kan pasti capek banget ya. Ya memang berusaha untuk mencari nafkah anak dan istri, tapi kalau kira-kira itu sudah mencukupi, ya lebih bagus istirahat dulu gitu loh. Mendingan istirahat setengah jam atau sejam, kita ngelempengin badan ya kan, atau ngopi-ngopi dulu. Jadi nggak berbahaya buat kitanya juga gitu loh bos, maksud gua di sini ya kan. Karena berat lah resikonya di jalanan itu gitu loh. Kalau kalian memaksakan ketika kondisi kalian ngantuk, tapi kalian tetap memaksakan untuk narik, waduh, hati-hati aja ya kawan gitu loh. Karena beberapa kejadian yang memang udah ya kebanyakan sih ngantuk, kecapean kayak gitu, timbulnya kan jadi keluar biaya banyak ya, harus berobat dan sebagainya. Itu aja pesan gue mungkin. Ketika kalian udah lelah, udah capek, ya kalau kalian nggak mau pulang, lebih bagus istirahat dulu, jangan memaksakan keinginan kalian gitu, karena kesehatan itu jauh lebih penting bos. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut cari orderan berikutnya. Tetap semangat. Ya, makasih ya bang. Oke, gue baru dapat orderan reguler tadi dari Taman ya, atau Cengkareng teman-teman, seperti itu ya. Jadi kita mau mulai nyalain lagi Gojeknya. Tadi gue dapat order reguler kawan. Jadi mungkin kalian berpikir itu cancelan kali bang, ini masih jam 19.14 ya. Jadi kita lihat apakah itu cancelan. Gua nggak ada cancel hari ini ya. Oh sebentar, kita lihat di riwayat order ya. Nah kalian lihat sendiri, gua nggak cancel sama sekali ya. Jadi itu memang murni orderan reguler kawan. Gua nggak ada cancelan, lihat, nggak ada cancelan ya. Ini masih jam 19.45 kawan. Jadi kita mulai ngojek lagi. Ini nggak ada cancelan kawan. Kalau ada cancelan itu dia ada tulisan silang merah ya. Ini nggak ada tulisan silang merah. Oke, kita lanjut ngebit lagi. Jadi gua tuh dari Cengkareng ke Luar Batang nih tadi, lumayan ya, dikasih 40.000 reguler gitu loh. Jadi dia tiba-tiba tadi nyamperin gua minta ke Luar Batang reguler. Jadi gua ambil aja gitu loh, kan lumayan ya ongkosnya gitu loh. Dia minta 40.000 dan gua terima, akhirnya gua sikat dan aplikasi Gojeknya gua matiin. Jadi bukan cancelan ya, takutnya kalian mikirnya gua cancel lah atau gimana lah, curang lah, enggak sama sekali. Itu orderan reguler teman-teman, jadi bukan cancel ya. Oke, tetap semangat, kita nyari orderan Gojek lagi. Jadi gua akan babat kalau memang itu layak untuk dibabat atau dibawa.
Jadi pesan gue di sini buat teman-teman juga hati-hati ya kalau dapat orderan reguler di malam hari, lihat-lihat lokasinya juga gitu loh. Kalau masih jam segini luar Batang aman lah. Tapi kalau udah agak-agak malam ya, kemungkinan agak rawan daerah fluid waduknya gitu loh. Jadi kalau kalian dapat order reguler, lihat-lihat orangnya juga, lihat-lihat lokasinya juga. Kalau memungkinkan untuk kalian angkut atau kalian bawa, ya sikat aja. Tapi kalau kira-kira kalian ragu untuk bawa orderan itu, mendingan nggak usah kawan, gitu loh. Pakai aplikasi jauh lebih aman ya. Oke, kita lanjut dari orderan berikutnya. Mungkin gua akan ke daerah Pluit nih. Tetap semangat, mantap. Oke, ini orderan gua selanjutnya kawan. Di jam 22.18 di Rabu 11 Mei ya. Jadi dapat ongkos 18.000 nih. Kita selesaikan dulu. Kita kasih bintang 5, lumayan tadi dikasih tip sama abangnya ya. Oke, kita lihat berapa performa gue ini 64%. Jadi yang gue ambil itu 7 dari 11 order yang masuk. Pendapatan gue itu 140.000 teman-teman. Jadi belum mencapai 200.000 ya. Ini masih jam 10:18. Kita masih lanjut aja kawan. Karena masih fresh banget gue ini, kebanyakan santai ya. Kebanyakan santai, jarang aktifnya gitu loh. Oke, kita lanjut lagi nyari orderan selanjutnya ya. Jadi gue nggak juga maksain ya untuk dapat atau tidak nanti 200.000. Sedapatnya aja mungkin sampai jam 11 atau setengah 12 kawan. Jadi kita melipir pelan-pelan aja. Gue lagi ada di daerah Usan Sastra Negara nih, arah ke bandara nih, di sini kawan. Jadi jalanannya itu rusak banget ya. Sumpah banyak lubang itu di depan sana tuh parah itu. Oke, mungkin teman-teman sudah banyak yang udah di rumah ya, gue masih kayak apa nih malam-malam begini. Oke, tetap semangat, kita lanjut nyari order berikutnya. Mantap. Oke, di sini gue dapat orderan di jam 22.34 di Rabu 11 Mei ya. Jadi ongkosnya ini 50.000 ke arah Pakulonan Kelapa 2 Tangerang nih, dari Cengkareng ya kawan ya. Jadi kita sikat aja, kita ke arah Serpong nih kawan. Oke, gue mau jemput dulu customernya. Lumayan harganya 50.000 ya. Gas terus ya kawan ya, gak usah kasih kendor ya kan. Mau kemana aja kita beri ya. Oke, mantap. Jadi ngerepotin kita dibeliin oleh-oleh. Iya ya, makasih bang. Oke, kita baru sampai di daerah Bidar ya, Pakulonan nih, Tangerang. Jadi sekarang itu jam 23.15 ya. Jam 23.15 di Rabu 11 Mei ya kawan ya. Di ongkos 50.400 nih. Kita lumayan nih, kita ada dikasih orderan ke arah Serpong nih kawan. Kita kasih bintang 5. Tadi kita dikasih bingkisan sama si abang tuh. Oke, kita cek dulu berapa yang gue dapat. Di sini gue dapat 190.000 ya kawan ya. Oke, masih jam 23.15. Jadi performa gue 62%. Gue ambil itu 8 dari 13 order yang selesai. Kita lihat lagi, kurang 600 perak ya kawan ya. Orderan gue tuh kurang 600 perak. Gak apa-apa, siapa tahu nanti di jalan kita dikasih sesuatu. Jadi kita mau unboxing dulu nih. Tadi gue dikasih sesuatu sama si abang. Apa ini isinya nih? Oke, kita dibeliin rokok sama dibeliin minuman. Oh, terima kasih nih customer yang baik hati. Oke, nggak apa, kita minum dulu nih. Ini di jalan Bidar nih kita nih, Bidar 12. Mantap. Jadi sekarang kita mau lanjut arah balik. Semoga saja kita dikasih arah pulang. Kita nggak usah pakai arah tujuan lah.
Spectre nggak ada pakai arah tujuan ya bos, ya nggak? Sortir ya nggak? Pakai sistem sortir ya kan? Kita arah Cengkareng baliknya. Nah ini gue bingung masuk tadi dari mana. Gak apa-apa, kita ngeraba aja di sini. Oke, kita lanjut lagi nyari orderan berikutnya ya. Belum dapat 200, masih kurang 600 perak nih biar 200.000 kawan. Gak apa-apa. Oke, tetap semangat, mantap. Oke, di sini sudah jam 23.59 di Rabu 11 Mei dan gue dapat dari arah Serpong tadi ini. Dari arah Serpong ya ke arah Cipondo kawan. Itu di ongkos 40.000 minus 6.400 ya ke Cipondo kawan. Jadi kita kelarin dulu orderan kita kasih bintang 5. Oke banget. Oke, di sini kayaknya kita sudah dapat target ya 224 pendapatan kita ya kawan ya. 9 order 224. Dari 14 order yang masuk gua ambil 9. Performa gua 65% kawan. Oke, 224 kita sudah melampaui target ya. Nah, di sini dia udah permuk. Oke, mungkin itu aja yang dapat gue sampaikan di video gue. Jadi memang kayaknya gue pelan-pelan akan meninggalkan Gosen Tokopedia ya, karena udah murah banget ya, udah murah, harus nyari alamat, kadang-kadang orangnya ditelepon nggak bisa dan sebagainya. Kayaknya mungkin kedepannya gue akan fokus main GoRide atau mungkin GoFood kali ya, yang menurut gue sih lumayan ya, deket-deket 0,8.000 ya, daripada Gosen 70.000 tuh nggak ada ujungnya kawan. Itu kan kacau men gitu loh. Oke, sekian dan terima kasih. Itu aja mungkin video gue kali ini teman-teman di Rabu ya 11 Mei ya. Sekarang sudah tanggal 12 kawan. Oke, tetap semangat. Salam satu aspal.